Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 051. Maisie akhirnya memberitahu alamat yang akan dikunjungi kepada sopirnya. Belum sempat tiba di alamat yang dituju, HP-nya berdering tanda ada yang memanggil. Ia mengambil HP di dalam tas jinjingnya. Ia melihat nomor tanpa nama. Maisie hanya berpikir siapa yang menelponnya. Karena memakai nomor baru, ia tidak menerimanya, hanya dibiarkan saja. Mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju alamat yang dimaksud. Sudah beberapa kali nomor itu menelpon, namun Maisie tetap tidak menerima. Ia pikir kalau penting pasti mengirim pesan. Kalau sudah beberapa kali tidak diterima, ternyata benar apa katanya. Kalau penting pasti mengirim pesan. Setelah ia baca pesan yang masuk di handphonenya, ternyata yang menelpon adalah Bapak Afiang, orang yang akan mereka kunjungi sekarang. Ia membalasnya dengan terlebih dahulu meminta maaf karena teleponnya tidak diterima. Maisie menyampaikan bahwa ia sedang di jalan menuju rumah Bapak. Sebentar lagi kami akan tiba. Veronica tetap fokus dengan jalan. Ia tidak memperhatikan majikannya. Sebenarnya mereka berdua itu tidak jauh beda usia. Hanya lebih tua Maisie 5 tahun. Tetapi bagaimanapun tetap majikan. Akhirnya mereka tiba di depan apartemen yang mewah. Mereka langsung dipandu security untuk menuju di mana tempat Bapak Afiang tinggal. Setelah mendapat pesan dari Maisie, Bapak Afiang sudah menunggu. Maisie pun bertanya mengapa nomor teleponnya sudah diganti. Karena ia hanya menyimpan nomor lama saja. Itulah sebab ia tidak menerima telepon Bapak tadi. Sebenarnya tidak diganti. Nomor lama pun masih aktif, kata Bapak Afiang. Tetapi sekarang sedang kosong pulsanya. Itulah sebabnya ia memakai nomor yang satunya, sambung Bapak Afiang. Pada akhirnya Bapak Afiang bercerita tentang kondisi perusahaannya sekarang. Tampaknya sulit untuk dipertahankan tidak pengurangan karyawan. Sebab kondisi sekarang ini sangat sulit. Sebenarnya saya kasihan melihat karyawan yang termasuk daftar yang akan dirumahkan. Tetapi harus bagaimana lagi? Rasanya tidak bisa dihindari lagi. Cerita Bapak Afiang. Mendengar cerita Bapak Afiang, Maisie hanya bertanya, rencananya bagaimana? Selain kalau tidak pengurangan karyawan, tanya Maisie. Rasanya sulit untuk mempertahankannya, jawab Bapak Afiang. Jadi singkat cerita Bapak mengundang saya kemari untuk apa, tanya Maisie lagi. Kalau Bapak tetap akan melakukan pengurangan karyawan, sambung Maisie. Tujuan saya mengundang Ibu kemari, bisa tidak menyelamatkan bagi karyawan yang akan dirumahkan itu untuk dipekerjakan di perusahaan Ibu. Kalau begitu, tampaknya tidak bisa, karena karyawan ke-6 cabang perusahaan miliknya sudah penuh. Apalagi kondisi sekarang untuk penerimaan karyawan baru rasanya sulit, jawab Maisie. Lain dari maksud masing-masing antara Maisie dengan Bapak Afiang, maka pertemuan itu tidak menimbulkan kesepakatan. Maksud Bapak Afiang mau over karyawan. Lain halnya dengan Maisie. Ia rasa Bapak Afiang hendak menjual sahamnya. Karena itu Maisie mau bertemu dengan Bapak Afiang selaku pemilik perusahaan. Karena kesepakatan belum ada, Maisie permisi pulang. Ia masih tetap biasa-biasa saja, walaupun ada rasa kekecewaan. Padahal maksud Maisie selama ini hanya untuk menyelamatkan karyawan dari pengangguran. Bukan cuma berpikir keuntungan saja. Sebab ia pernah merasakan bagaimana rasa terdampak pengurangan karyawan. Maisie menyuruh sopirnya untuk menuju pulang saja, karena masih banyak yang harus ia lakukan. Memang Maisie menyadari sebenarnya kondisi bisnis sekarang sedang dalam keadaan sulit. Tetapi ia selalu berusaha yang terbaik bagi perusahaannya, demi memperjuangkan kehidupan karyawan yang sedang butuh perjuangannya. Walaupun ia selalu di rumah, ia selalu mencari informasi tentang dunia bisnis, baik lokal maupun mancanegara.
Karena prinsipnya tidak semua perusahaan sama kondisinya seperti sekarang ini. Andaikan sama pasti ada cara dalam mengatasi supaya bisnis mereka tetap berjalan. Dengan rasa optimis yang tinggi, hingga semua perusahaannya tetap stabil sampai sekarang. Tidak terasa waktu terus berlalu. Semua perusahaan tetap baik-baik saja. Semenjak ada laporan dari Deki, ia merasa ada waktu luang untuk beristirahat dengan cukup. Melihat kondisi perusahaan di luar sana, ia sempat merasa khawatir juga. Namun dengan rasa khawatir itu membuat ia harus memutar otak. Tetapi semua yang ia lakukan tidak sia-sia. Kebaikan itu tidak lepas dari kerjasama dan dukungan dari para pegawai yang proporsional. Maisie kembali lagi membuka memorinya perihal sebentar lagi masa pensiun Bapak Asgardian. Siapa yang pantas untuk menggantikannya nanti? Ia menelusuri semua latar belakang pegawainya. Memang selama ini semua baik-baik saja dan pantas. Tetapi beberapa pegawai yang mempunyai catatan hitam. Hanya ada 2 yang masih polos, wakil direktur dan direksi yang baru. Tetapi ia belum bisa memutuskannya. Selesai makan siang hari itu, ia duduk di depan layar komputernya. Entah apa yang harus ia kerjakan. Namun baru beberapa menit handphonenya berdering. Ia melihat nama pemanggilnya, tertulis Bos Afiang. Sebenarnya ia malas untuk menerimanya, namun ia merasa tidak enak. Akhirnya ia langsung menerimanya. Langsung terdengar suara dari Bapak Afiang. Ia menyampaikan bahwa semua ini tidak bisa lagi dihindari. Pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Karena ia memikirkan nasib karyawannya, maka ia memutuskan untuk memindahkan semua sahamnya. Mendengar cerita Bapak Afiang, Maisie belum berambisi. Bagaimanapun ia sudah pernah kecewa. Jadi Maisie hanya bilang sekarang ia belum bisa memutuskan. Karena ia sedang sibuk. Akhirnya ia menutup teleponnya. Karena waktu terus berlalu, kabar dari Maisie pun belum ada. Padahal waktu telah mendesak. Tiap kali dihubungi teleponnya selalu sibuk. Entah dari mana Bapak Afiang dapat nomor orang kepercayaan Maisie. Ia mencoba menelpon Deki, menceritakan maksudnya. Namun Deki bilang bahwa dia hanya orang pesuruhan. Ia tidak bisa menentukan suatu keputusan. Tetapi nanti saya sampaikan kepada bos, jawab Deki. Setelah Bapak Afiang menelponnya, Deki mencoba menelpon Maisie. Ia menceritakan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Afiang kepadanya. Namun Maisie hanya berpesan, kalau dia menelpon lagi, saya belum berminat. Telepon pun ditutup. Karena Maisie sudah merasa dipermainkan kemarin, akhirnya ia telah memutuskan tidak berminat. Jadi dalam pikirnya Bapak Afiang ini tidak mau kehilangan tetapi tidak bisa mempertahankan. Jadi mencoba untuk membodohi orang lain. Ini bisnis tidak sehat, gumam Maisie dalam hati. Maisie terus melanjutkan aktivitas di depan layar komputernya. Ia tidak mau ambil pusing dengan yang tidak akan membangun. Karena hari sudah sore, Maisie memanggil Veronica yang sedang di dalam kamarnya. Terima kasih Anda tetap setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak terlewatkan video yang terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.